Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi teman-teman ya di video aku kali ini, Dedi Santana, di mana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk malam ini saya ditemenin sama Tony. Mas Tony ya. Oke, kita akan mengungkap sebuah misteri yang ada di belakang sana, Mas ya. Iya. Itu namanya apa? Itu pemakaman Mbah Joyo Alap-Alap. Mbah Joyo Alap-Alap ya. Itu gimana misterinya, Mas? Kalau masalah misterinya itu kita sendiri juga masih menjadi misteri ya? Iya, masih bertanya-tanya kan. Kalau mungkin peninggalan dari orang dulu-dulu itu katanya sih sesepuhnya mungkin yang apa? Yang buka untuk babat alas ya. Untuk di ini tepatnya di Desa Celuring teman-teman ya. Dusun Kerajaan. Dusun Kerajaan ya. Oke. Jadi mengungkap sebuah misteri yang dinamakan pemakaman Mbah Joyo Alap-Alap ya. Oke. Makanya kami mengundang Gus Saan ya, untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di sini. Oke, monggo Gus Saan. Halo Mas Diri, salam sehat COVID-19. Salam sehat COVID-19. Oke. Saya berada di tengah. Ya. Oke, monggo. Gimana ini Mas? Oke, sekarang teman-teman ya lagi bersama Gus Saan ini mengungkap sebuah misteri Gus yang ada di Desa Celuring di Dusun Kerajaan ya. Mas Tony ya, bersama Mas Tony. Itu makamnya ada di sebelah sana. Nanti kita tepatnya di belakang kita sini ya. Menyusuri mungkin kurang lebih 500 meter lah dari sini. Oh iya. Itu gimana Gus kalau menurut Gus Saan? Ini gini, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali Mas Dedi setelah ada beberapa permasalahan yang kemarin sampai terjadinya bencana internasional ini. Kita bisa mengadakan syutingan lagi dan insya Allah kita ambil berkahnya Mas Dedi. Jadi sebelum kita menguak apa yang ada di misteri di makam Mbah Joyo Alap-Alap ini, setelah beberapa bulan kemarin kita sempat lockdown ya Mas ya. Jadi kita sempat tidak aktif dengan kegiatan ini dan kita kembali lagi. Alhamdulillah berkat doa pemirsa semuanya kita bisa jalan kembali melaksanakan aktivitas dan kita syukuri ini untuk menjadi sebuah rasa syukur kita yang memang benar-benar kita bisa nikmati. Dan alhamdulillah Mas Didi, sebelum kita menguak untuk titik lanjut ini, kenapa kita bisa berada di sini, dan hal itulah yang menjadi rasa syukur kita terhadap apa yang memang benar-benar Allah kasihkan, rahmat beliau yang kita harapkan. Dan pada malam hari ini begini pemirsa, setelah terjadi bencana COVID-19 ini, beberapa bulan kita sudah melaksanakan beberapa perjalanan mungkin yang sangat berat sekali ya Mas ya. Baik bagi seniman, baik bagi teman-teman yang artinya itu bekerja dalam bidang mereka masing-masing yang terkena lockdown dan apapun itu. Dan alhamdulillah pemirsa, setelah upaya kita Mas Dedi ya, jadi kita sempat melaksanakan beberapa syutingan pada waktu itu. Di part pertama setelah COVID-19 ini muncul sampai part keempat, saya bersama tim sempat melaksanakan munajat. Saya minta terhadap Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah sebuah ciri-ciri khusus kalau memang COVID-19 ini sudah berakhir. Dan alhamdulillah semuanya itu terjawab sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan ini beserta tim, beserta Mas Dedi juga, beserta kawan-kawan di sini. Dan ciri-ciri itu telah terjawab semua akan nikmat yang memang benar-benar bisa kita syukuri pada malam hari ini. Ciri-ciri itu yaitu gini, mungkin di media sosial telah disiarkan secara langsung ataupun secara tidak langsung Mas Dedi. Ini kemarin Bapak Presiden kita mendatangi kota tercinta Banyuwangi, yang intinya kita dititipi pesan untuk apa? Ini adalah salah satu kota yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden, dikunjungi oleh kepala negara kita, dan menitipkan untuk new normal ini dilaksanakan baru di kota tercinta Banyuwangi. Nah, makanya untuk pemirsa semuanya, ayo kita ikuti protokol kesehatan apapun itu, dalam kegiatan apa juga jangan lupa. Dan di situ jangan menjadi sebuah titik berat bagi kita untuk menjalankan protokol kesehatan itu. Supaya apa?
pemimpin kita juga tidak kecewa nanti setelah istilahnya membuka new normal ini di kota tercinta kita ini. Dan mungkin pembukaan saya pada malam hari itu, dan terus untuk selanjutnya kita bisa melaksanakan perjalanan spiritual ya Mas. Kita mengadakan experience of religion pada malam hari ini, yang saya titik beratkan terhadap makam dari sesepuh yaitu Mbah Joyo Alap-Alap ya. Kita juga ditemenin sama warga sekitar. Siap. Dan itulah yang menjadi semangat kita pada malam hari. Dan mungkin apa yang kita dapatkan dan sejarah seperti apa yang kita akan dapatkan di sana, kita bisa dijelaskan di sana Mas. Jadi untuk selanjutnya saya berpesan terhadap warga ataupun terhadap pemirsa semuanya, tetap jaga kesehatan, ikuti arahan pemerintah, lakukan kegiatan seperti biasa, tapi jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan. Salam sehat COVID-19. Kita lanjutkan. Ayo Mas. Saksikan terus ya di Gosaan Paranormal Experience. Yuk. Teman-teman ya, lokasinya ada di belakang sana. Oke teman-teman ya, kita sudah nyampe lokasinya, ada di belakang sini ya. Oke, mungkin Gosaan apa yang dirasakan Gus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari awal perjalanannya saja sudah lumayan menguras tenaga ini ya. Jadi di lokasi ini kita menyusuri area persawahan, dari persawahan kita masuk di sini, masih juga menyeberangi sungai, baru kita menemukan makam ini. Dan mungkin ini yang menjadi sebuah halangan untuk para peziarah-peziarah yang mau sowan ke sini. Jadi mungkin itu yang menjadi halangan. Jadi mungkin ini pesan dan kesannya menurut saya bagi dinas pariwisata ataupun dinas purbakala yang bisa membantu akan keberadaan makam ini, mari kita kuat masing-masing, karena ini juga salah satu sejarah yang mengukir salah satu kemerdekaan yang ada di telatah bumi Blambangan ataupun di Banyuwangi ini. Sehingga gini Mas, kalau yang saya rasakan mungkin hawa ataupun auranya memang masih alami ataupun masih kondisinya itu memang masih bisa dikatakan masih angker bener Mas. Sehingga mungkin itu butuh istilahnya untuk menjadi sebuah tempat wisata, acuan wisata religi, itu juga butuh bantuan-bantuan spiritual yang kaitannya, yang sekiranya untuk bisa menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau mengikuti acara ini monggo, tapi insya Allah niat kita tidak untuk menyakiti salah satu dari salah satu makhluk yang di sini, Mas. Kita tidak cari menang-menangan dan kita tidak cari kekuatan ataupun apa, tapi insya Allah kita hanya menguak situs sejarah yang terbengkalai, Mas. Jadi di sini saya pengen ini semua terawat, karena ini adalah saksi bisu yang memang benar-benar sejarahnya itu ada, dan disinilah tempat saksi bisu yang kiranya jenengan semua, apalagi para pemirsa itu bisa merasakan kemegahan ataupun kemerdekaan yang bisa kita rasakan. Dan ini juga patut, menurut saya patut juga untuk dirawat, untuk sebagai acuan bagi wisatawan religi yang ada di sini. Jadi seperti itu penjelasannya, Mas. Jadi mungkin nanti pesan dan kesannya sambil jalan dan sambil kita nikmati perjalanan ini, dan semoga kita bisa menemukan edukasinya di situ. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, lanjut Gus ya. Oke, siap deh. Saksikan terus teman-teman ya di Gosaan Paranormal Experience. Oke, teman-teman ya, kita mulai proses berdoa bersama ya. Pakai suaranya yuk, terus. Oke, teman-teman ya, kita sudah selesai berdoa bersama Gus ya. Untuk selanjutnya ini gimana? Ini gini Mas, selanjutnya penelusuran. Jadi yang diartikan penelusuran itu kita mau adakan tanya jawab ya. Jadi istilahnya saya mau bermuajah, bertatap muka ataupun menelusuri apa sih dan siapa sih beliaunya itu yang dinamakan Mbah Joyo Alap Alap. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya minta waktu untuk panjenengan semuanya, dan tidak lupa saya minta doa untuk para pemirsa semua, dan semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari musyrik, dan kita bisa mendapatkan hikmah yang memang kita benar-benar kita cari akan keridhaan Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi tetap mohon dukungan dan mohon doanya, semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini juga mendapatkan doa dari para pemirsa, sehingga apa yang kita laksanakan tercatat sebagai amal ibadah yang kita inginkan. Amin insyaallah. Jadi saya mau lanjut Mas Didi ya. Monggo. Seperti biasanya pemirsa ya, pada malam hari ini kita telah menaruh rekan-rekan kita dari tim paranormal untuk mencari sebuah keterangan ataupun garis merah. Mbah Joyo Alap Alap itu siapa, beliaunya itu siapa, dan asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Sehingga di situ nanti kita akan menuju ke tempat rekan-rekan dari tim paranormal untuk kita tarik keterangan di situ. Apa yang mereka dapatkan, informasi apa yang mereka dapatkan, kita bismillah saja. Semoga informasi itu bisa menjadi edukasi kita bersama untuk acuan kehidupan kita itu supaya lebih baik daripada kemarin, sehingga hal ini tidak luput dari dukungan doa dari pemirsa, dan apa yang kita laksanakan pada malam ini semoga kasih keberhasilan ya Mas Edi ya. Kita lanjut yuk, kita cari informasinya. Ini Mas, ini Mas,
setelah Saman bersila di sini, mungkin Saman bisa bercerita dimensi gaib yang Saman tembus. Ada kamera. Dimensi gaib yang jenengan tembus tadi, Saman melihat apa, sesosok seperti apa. Nah, nanti kita bisa jelaskan secara garis merahnya itu beliau itu siapa. Di sini kalau sosok yang saya lihat ada salah seorang perempuan. Cuman wajahnya hancur. Oh, letaknya di mana, Mas? Itu bisa aku daerah sini. Di daerah sini ya. Oke. Terus untuk sosok-sosok yang lain? Kalau untuk sosok-sosok yang lain ada anak kecil-kecil. Oh, ada anak kecil banyak di sini. Oh. Jadi mungkin itu makhluk astral yang menempati di sini ataupun bisa dikatakan sifat khotamiyahnya yang menjaga ataupun yang ada di sini sebagian besarnya. Jadi belum dimensinya Mas Fir ini belum bisa menembus Mbah Joyo Alap-Alap. Dan mungkin untuk seterusnya Mas Fir tetap temani kita ya. Kita ke tempatnya rekan-rekan dari tim paranormal yang lain. Kita ke Mas Wasis. Kita jalan ke sana untuk kita tarik tangan. Yuk. Masukkan. Mas, ayo sini, sini. Tempatnya agak susah, jadi harus melangkah kayu besar ini. Nah, gimana mungkin ada satu hal yang bisa diceritakan, sesosok apa ataupun perjalanan spiritual yang jenengan tadi menembus dimensinya Mbah Joyo Alap-Alap, jenengan menemukan gambaran ataupun sosok apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang saya lihat sih di sekitar sini banyak sekali ya, Gus. Jadi untuk menembus ke Mbah Joyo Alap-Alapnya itu sangat susah sekali. Dan ya, banyak juga yang dia ikut mengikuti kita, makhluk terus astral, jadi astral lain gitu terus. Dan tadi saya lihat di sana ada sosok wanita. Di mana katanya? Di sana di di situ bambu ini ya. Ada pohon sebelahnya sini. Oh gitu ya. Dia melihat terus dan sepertinya mengawasi kegiatan kita yang mengawasi. Ingin tahu mungkin Gus ya. Ya itu. Mungkin agak sama dengan Mas Fir tadi yang disampaikan. Dan pasti ada sosok wanita itu, pasti kita beli satu dapat dua, Mas. Jadi kalau kita itu mau mengorek keterangan ataupun sejarah yang ada, pasti hal-hal seperti itu akan mengikuti. Sama halnya Mas, manusia itu kalau mau melaksanakan amal ibadah yang baik, hal-hal buruk itu pasti ngikutin. Tapi insya Allah lah kita tidak membicarakan, kita tidak ngomongkan mereka itu buruk, enggak. Tapi setidaknya ini sebagai catatan besar. Kalau kita itu mau menembus sejarah, tidak semudah itu, Sehingga jadi bagi pemirsa, kalau melihat sosok paranormal kita bisa menembus seperti ini, seperti itu, kita kembalikan lagi ke keimanannya. Karena apa? Menurut kita, menurut pengalaman dari tim paranormal ini tidak mudah sekali memang benar menembus akan dimensi dari Mbah Joyo Alap-Alap yang ada di sini. Terus untuk yang terakhir mungkin kita bisa jalan ke tempatnya Mas Halim Samudra. Yuk, lokasinya di sana. Sini. Yuk, kita ngobrol dulu sebentar. Tuh, lokasinya kurang memungkinkan. Oke, ini cukup sini. Oke, ini cukup sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mas, kiranya tadi jenengan bisa melihat sosok penampakan ataupun makhluk astral apa yang ada di sini? Mungkin bisa jenengan jelaskan supaya kita juga bisa mendapatkan garis merah yang mau kita kuat akan keberadaan Mbah Joyo Alap-Alap di sini. Kalau di sini saya lihat cuma ada rumah tua, terus tempat berkumpul, cuma itu aja. Rumah tua, tempat berkumpul. Jadi seperti gambaran joglo. Ya seperti rumah lama itu, joglo, ya, rumah ya. Jogja gitu. Ya. Tapi bersih. Di lain lagi pemirsa, yang kita lihat berdasarkan keterangan Mas Halim,
itu sudah berbeda lagi. Jadi gini pemirsa ya, kita kembali ke keimanan kita masing-masing, sehingga yang mereka lihat ataupun beliau-beliaunya lihat, bukan berarti hal itu tidak bisa kita yakini, dan juga tidak berarti hal itu wajib kita yakini, karena dimensi seseorang dengan orang yang lain itu akan sangat berbeda sekali kalau kita kuat dalam sebuah istilahnya dalam bentuk video seperti ini, Mas. Jadi hal seperti ini kita kembalikan lagi ke keimanan jenengan semua, khususnya bagi para pemirsa. Makanya sering-sering bermuajah, kirim Fatihah terhadap almarhumah yang memang benar-benar beliaunya itu sudah memang benar-benar sudah meninggalkan jasa gitu loh. Supaya kita tetap terselamatkan. Dengan hal-hal yang seperti ini, kata siapa? Gaib itu tidak memiliki kekuatan. Justru dengan seperti ini kita bisa mencari kekuatan itu, baik positif ataupun negatifnya, Mas. Jadi bukan berarti kita itu di sini mencari pesugihan, naudzubillah min dzalik, enggak. Tapi setidaknya dari sinilah kita bisa menggali, kita bisa menguak akan sejarah yang memang kita inginkan. Dan seterusnya ini mungkin, Mas Dedi ya. Untuk seterusnya insya Allah saya akan menembus beliaunya kalau memang bisa diizinkan, dan mungkin keterangan yang berikutnya seperti apa kita tunggu keseruannya untuk perjalanan paranormal experience. Oke. Close door. Oke teman-teman ya, untuk kali ini perusahaan yang akan mencari informasinya seperti apa nanti, ya ikutin terus. Mengarahkan tangan kanan misalnya sampai yang apa ya, tetap baca Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan salah dan Allah alam bismillah. Jadi kalau yang saya lihat kaitan apa boleh saya alam karena ada sejarah zaman penyebaran kerajaan, maka ada namanya yang alam sama. Di sini kenapa kok ada bahasa alam kan? Insyaallah kalau menurut pendidikan dan spiritual saya bahasa alam dan kawasan seperti apa? Juga alam seperti alam seperti yang kerajaan orang dan beliau jadi kenapa keberadaan hebat di sini ada beberapa visi yang kaitannya. Kalau kita gambarkan di masa sekarang visi kenegaraan, kalau di zaman sekarang jika visi kerajaan, jika dari visi kerajaan beliau telah
banyak sejarah di sini itu adalah sesosok orang yang memang bisa dikatakan kalau bahasa Jawa si bongkar alas di bakat alas bumi pertama kali terjadi karena bisnis kerajaannya bisnis kerajaan yang seperti itu untuk menghadapi permasalahan yang biasanya di kerajaan. Disitulah kenapa dan gambaran itu ini. Terus kalau permasalahan beliau di sini ada beberapa hal yang kaitannya dihasilkan karena apa? Dari sejarah yang kita baca kita bisa tahu nah ini akan alam-alam panglima perang yang kaitannya dalam operasi. Jadi kalau memang ada beliau dan mungkin cara bah saya lapangan tidak pernah dan bisa terkait sehingga mungkin insya Allah lah kita ambil positifnya karena kita sama cuman terus nanti saya meluang masalah sejarah lagi yang kaitannya dengan adanya lockdown. Beliau tertawa saya melihat gambar ini secara kulit karena lockdown itu adalah tidak kita dilaksanakan lapangan karena dari lockdown itu yang tadinya ulat bisa menjadi yang tadinya berada lokasi bisa menjadi wali dan insya Allah dari hasil seperti dari hasil lockdown jangan selalu dan menyalahkan pemerintah. Kita bersyukur karena kita juga masih diberikan kesehatan ini dan kita bisa berkarya ambil sisi positif dari sejarah ini dan ini bagus mas. Jadi saya melihat ada beberapa yang beliau ini menyandang sebuah tugas atau mandat yang kaitannya sekarang tidak bisa menembus. Saya dititipi sesuatu hal yang kaitannya keamanan dalam apa dan sebagainya. Tapi setidaknya dari sebulan kita bisa apa dan kita dan insya Allah pada diskusi yang memang bisa diselesaikan sama ini. Jadi visi-visi tentang tinggal itu kembali lagi kenapa diberikan seperti ini. Beliaunya dulu senang sama pekerjaan dan setinggi dan hari ini beliau menunjukkan suatu hal yang kaitannya kalau kita itu akan diberikan itu akan diberikan dan nanti mau dibawa kemana dan kaitannya dan visi-visi terakhir atau visi-visi terakhir entah apa yang terjadi berikutnya yang pasti dan indikasi ini dan mendapatkan sebuah apresiasi dan alhamdulillah kita juga melakukan amal ibadahnya bisa dan meneruskan ibadahnya yang kaitannya dengan dunia kehidupan yang panas. Kalau kita dididik orang tua harus laksanakan dan itu bisa menjadi amanah Allah. Jadi welcome, terima kasih sekali. Setelah kita juga doakan, karena itu adalah kekuatan Al-Quran yang kita bisa pasti. Bukan kita enggak, tapi kita itu istiqomah membaca hati kami. Kata siapa enggak sampai alhamdulillah kalau orang bisa menembus akan balas. Karena apa alam sehingga dari sini kita minta doanya bagi para pemirsa dan insyaallah apa yang kita laksanakan dan ini menjadi lagi sebuah bukti awal setelah kita lama lockdown nah kita dikasih PR dan lagi insyaallah nanti perusahaan bersama tim ya wes kita bersama dan kita berdoa bareng apa yang kita laksanakan pada misal dari sini kita akan tetap mempergerakan rahmat dari Allah Taala dan semoga dalam perjalanan ini mudah dan selamat bagi partai ini sudah selamat. Jadi apa kesemuanya? Terus.
Siap. Hadir, hadir, hadir. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kalau sinten tak makin. Ini. Anu, siapa masih halim. Halim, bukan. Ah, kita lihat ini. Banjir mana ini? Lengah loh marah. Kita lihat bareng-bareng. Ini gini. Kameramen bisa mendekat pelan-pelan ya. Samain Firdan di sana, sama di sini posisinya, pasti di sana. Kameramen. Tadi yang sudah diperiksa. Mau wasis beli minyak mau? Firdan. Nyambut nih. Di sini mas, sampai nanti. Baik, bisa kita kunci bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kemunculan barang itu yuk kita nikmati keluarga bareng-bareng. Oleskan di tangan kamu. Sama kunci pelan-pelan, bertiga yuk bareng-bareng. Coba maju, sama angkat. Lem, diri lem. Inna Allah hakun aziz. Inna Allah hakun. Nah jadi berasap ya Gus. Panas soalnya memang benar. Iya. Mas kalau mau tahu sini mas. Monggo. Panas.
cincin. Batu ya, batu cincin. Ali-ali. Nggak ada batunya. Oh. Ini bingung aku Mas. Ini kalau gini, ini adalah lafadz salah satu huruf Jawa. Jawa. Iya. Ya, tapi insya Allah kalau kita balik Allah. lafadz Allah. Jadi hal inilah Mas yang selama ini mungkin visi misi terakhir beliau bisa terjawab dari satu kata kunci ini Mas. Jadi orang dulu itu mengemban amanah itu memang benar-benar diemban sekali Mas, sehingga kita bisa melihat sampai segitunya ya wong Jawa itu ya Mas ya. Oke, netralisir Mas, netralisir Mas. Sampai netralisir. Ini penjelasan. Yuk Mas Jadi. Oh iya Gus, gimana Gus? Ya, inilah Mas Jadi. Jadi memang terasa banget seorang orang terdahulu itu menjaga amanah itu sampai yang sedemikian rupa. Beliau itu rela mengorbankan diri, beliau itu rela mengorbankan apapun asal amanah dan apa yang jadi tanggung jawab beliau itu dijaga sedemikian rupa, sampai mati pun beliau akan menjaga hal ini. Sehingga kalau saya lihat di sini ada sebuah kata-kata ataupun kalimat mutiara yang terletak di satu cincin yang berenergi besar ini Mas. Alamun Wijaya, kayak sudah hujan ya. Jadi ini Mas, jadi kalimat mutiara itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menyampaikan. Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Para Satru lan dilebur dening pangastuti. Jadi beliau itu mau menyampaikan itu dalam bentuk visi misi yang memang diemban beliau. Jadi ada tiga konsep dari kalimat ataupun kata-kata itu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Para Satru lan dilebur dening pangastuti. Ya sih berarti gini Mas, kita ajak baik orang nggak bisa, ya wes kita ajak ke keluarga nggak bisa, terakhir dilebur. Jadi visi misi beliau itu lengkap di sini, sehingga visi misi yang belum selesai ini diembankan ke kita, diembankan ke kami, diembankan ke kalian semuanya untuk dikembalikan. Bukan merasa tidak sanggup ataupun merasa beliau itu lemah, tapi beliaunya itu sadar ternyata kekuatan itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai segitunya Mas. Jadi kalau menurut gambaran yang saya lihat, iki balik nang Pak Songo. Mergo aku gak wani ngadepi beliau. Jadi kembalikan ini ke kerajaan karena beliau itu tidak berani menghadapi kesalahan yang memang diperbuat, yang sampai beliau itu tidak bisa bertanggung jawab di atas Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, seperti itu. Ya itulah pemirsa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika dalam ritual ini kurang adanya penyampaian saya ataupun teman-teman yang kiranya perilaku kita, ya maklumlah kita anak muda, kurang berkenan bagi hati para pemirsa, kita mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi untuk para pemerhati sejarah ataupun dinas-dinas yang berkaitan dengan purbakala, mohonlah kami bantu situs sejarah ini supaya bisa dirawat, dan niscaya nanti untuk anak cucu kita bisa juga beredukasi di sini dan bertukar pikiran di sini, ngerti ini loh baik, sehingga seperti itu. Jadi 3 kalimat itu ayo kita buat sangu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Para Satru lan dilebur dening pangastuti. Jadi Sastro Jendro Hayuningrat itu kata yang bisa mewakilkan itu adalah kalau kita itu bisa berkalimat baik, bisa bertutur kata dengan sopan, itu akan Pangurating Para Satru lan bisa meruat, bisa bisa menjauhkan dari satru lan dari musuh ataupun senjata apapun. Sehingga kalau orang itu sudah awake dhewe ngalah kayak ngono Mas, kita sudah sedemikian rupa mencetak mindset kita sudah seperti itu, kok masih seperti itu juga, jangan lupa di kalimat terakhir adalah lebur dening pangastuti, ataupun kita akan hancur dengan perbuatan dan kelakuan kita. Nah seperti itulah. Jadi kalau dalam Islam ini nemu ae Mas,
semoga hal ini nggak salah ya. Jadi di situ ada sebuah kalimat assalamatul insan fi lisan. Selamat menungso mung sangka lisan. Jadi kembalinya supaya kita tidak lebur dening pangastuti, kita juga harus tetap menjaga lisan kita supaya tetap bisa berkata baik. Dari berkata baik kita mengukir diri kita berjalan dalam pribadi kita bisa memiliki sebuah takdir yang diciptakan oleh Allah yang katanya, tapi sebenarnya itu adalah mindset diri kita karena kita itu selalu beristiqomah akan sesuatu hal yang memang benar-benar baik ataupun positif. Itu Mas wong Jawa aja sampai hilang lali Jawa nih. Oke, berarti untuk selanjutnya ini memang amanah Gus ya? Iya, ini amanah. Berarti kita harus ke Umpak Songo. Iya. Ya, mungkin bisa disaksikan di next berikutnya ya. Oke, siap. Ya sudah teman. Oke teman-teman. Closing. Itu tadi apa itu namanya? Misteri ya, penelusuran misteri yang ada di Desa Celuring di Dusun Kerajaan ya. Mungkin untuk teman-teman apa yang dirasakan mungkin untuk Oke, mungkin untuk teman-teman tadi ya, apa yang dirasakan mungkin dari teman-teman warga sekitar? Jadi tahu Mas. Apa ya mungkin apa itu merasakan keanehan atau ke apa? Iya, enggak apa-apa. Oh, Budi. Ya, tadi waktu ke sini. Iya, wis gak apa-apa kan. Dengan Mas Joni ya. Tony, ya. Mas Tony. Ya. Apa yang dirasakan tadi Mas mungkin? Tadi teman-teman juga merasakan waktu di saat kita pengangkatan pusaka yang ada di mungkin kepemilikan dari Mbah Joyo Alap-Alap. Tadi teman-teman juga merasakan kayak diguyur air dari belakang. Oh, gitu. Waktu di saat peletusan sebuah mahkota tadi. Berarti yang diguyur hampir semuanya merasakan. Tuh, itu teman-teman ya. Oke. Untuk Mas Halim, apa yang dirasakan tadi Mas? Dredeg. Hah? Dredeg? Iya. Untuk Mas Koko. Ini Mas. Oke, untuk Mas Wasis, apa yang dirasakan tadi Mas? Yang saya rasakan ya seru sih Mas. Enggak, tadi kok yang itu sebenarnya kan dari sana itu pas waktu penarikan tadi itu yang dari sana itu nabrak saya. Nabrak ya? Iya. Jadi sama saya itu tidak terima jadi gitu. bertengkar di dalam. Oke, itu tadi ya proses misteri Mbah Joyo Alap-Alap ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa supportnya, klik like serta subscribe yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.